Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan kecerdasan buatan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya M. Saranakasa dan rekan saya. Muhammad Iqbal Ramadan. Mulai saja. Yang pertama, subjudulnya apa itu AI? Perbedaan AI top down dan bottom up, chatbot, chat GTPS, Google Assistant, penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu AI? AI, kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Kecerdasan buatan sering disingkat sebagai AI, mungkin berkonotasi dengan robotika atau adegan futuristik. Kecerdasan buatan atau AI menggauli robot fiksi ilmiah ke dalam non-fiksi ilmu komputer canggih modern. Profesor Pedro Domingos, seorang peneliti Domingo. terkemuka di bidang ini, menggambarkan 5 suku machine learning yang terdiri dari simbolis yang berasal dari logika dan filsafat. Koneksionis yang berasal dari ilmu saraf evolusioner berkaitan dengan biologi evolusioner, Bayesian berhubungan statistik dan probabilitas, dan analogis yang berasal dari psikologi. Baru-baru ini kemajuan dalam efisiensi komputerisasi statistik telah membuat Bayesian berhasil memajukan bidang di sejumlah area yang disebut machine learning. Demikian pula kemajuan dalam komputasi jaringan telah menyebabkan koneksionis memperluas ke subbidang yang disebut deep learning, machine learning atau ML, dan deep learning atau DL merupakan bidang ilmu komputer yang berasal dari disiplin kecerdasan buatan. Perbedaan AI top down dan bottom up. AI top down, pendekatan top down pada dasarnya membagi masalah kompleks atau algoritma menjadi beberapa bagian yang lebih kecil atau modul. Modul-modul ini selanjutnya didekomposisi hingga modul yang dihasilkan adalah program mendasar yang pada dasarnya dipahami dan tidak didapat didekomposisi lebih lanjut. Setelah setelah mencapai tingkat modularitas tertentu, dekomposisi modul dihentikan. Lanjutan. AI Pendekatan bottom up bekerja dengan cara yang berlawanan dengan pendekatan top down. Awalnya itu termasuk merancang bagian paling mendasar yang kemudian digabungkan untuk membuat modul tingkat yang lebih tinggi. Integrasi submodula atau modul ini ke modul level yang lebih tinggi dilakukan berulang kali hingga algoritma lengkap yang diperlukan diperoleh. Fungsi pendekatan bottom up dengan lapisan abstraksi aplikasi utama dari pendekatan bottom up adalah pengujian. Karena setiap modul fundamental pertama kali diuji sebelum menggabungkannya dengan yang lebih besar. Pengujian dilakukan dengan menggunakan fungsi tingkat rendah tertentu. Chatbot atau chat GTPS, GPT. ChatGPT adalah sebuah perangkat lunak berupa model bahasa generatif yang menggunakan teknologi transform untuk memprediksi probabilitas kalimat atau kata berikutnya dalam suatu percakapan ataupun perintah teks. ChatGPT dikembangkan oleh OpenAI, sebuah laboratorium penelitian kecerdasan buatan yang berpusat di Amerika Serikat. Model ini dapat digunakan tujuan yang berpusat di yang tujuan yang beragam, seperti membuat obrolan otomatis di aplikasi percakapan, membuat dalam pembuatan konten, atau bahkan membuat dalam
penerjemahan berbagai bahasa dengan tingkat akurasi yang berbeda-beda untuk tiap bahasa. Cara kerja Chat GPT. Cara kerja Chat GPT adalah dengan menggunakan teknologi NLP yang canggih untuk memahami teks dan menjawab pertanyaan pengguna dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk memperbaiki model Chat GPT secara terus-menerus. Chat GPT dapat memberikan tanggapan yang akurat dan membantu pengguna dalam menjalankan berbagai aktivitas. Google lanjutan. Pengertian Google Assistant. Google Assistant adalah asisten virtual yang didukung oleh kecerdasan buatan dan dikembangkan oleh Google yang terutama tersedia di perangkat seluler dan perangkat rumah pintar. Tidak seperti Google Now, Google Assistant dapat terlibat dalam percakapan dua arah. Google Assistant awalnya memulai debutnya pada bulan Mei 2016 sebagai bagian dari aplikasi perpesanan Google Allo dan pembicara yang diaktifkan suara Google Home. Setelah periode eksklusif pada ponsel pintar Pixel dan Pixel XL, lalu mulai diluncurkan di perangkat Android lainnya pada bulan Februari 2017, termasuk ponsel pintar pihak ketiga dan Android Wear, dan dirilis sebagai aplikasi yang berdiri sendiri pada sistem operasi iOS pada bulan Mei. Di samping pengumuman pengembangan perangkat lunak pada bulan April 2017, Google Assistant telah dan sedang diperluas untuk mendukung berbagai macam perangkat, termasuk mobil dan peralatan rumah. Cara kerja Google Assistant. Google Assistant dibuat berdasarkan Natural Language Processing prosedur pengubah ucapan menjadi suara, kata, dan ide. Pertama, Google merekam ucapan kalian karena menafsirkan suara membutuhkan banyak daya komputasi. Rekaman ucapan kalian dikirim ke server Google untuk dianalisis dengan lebih luas. Google memecah apa yang kalian katakan menjadi suara individu. Ini kemudian berkonsultasi dengan database yang berisi pelafalan, berbagai kata, untuk menentukan kata mana yang paling sesuai dengan kombinasi suara individu. Ketiga, kemudian mengidentifikasi kata kunci untuk memahami tugas dan menjalankan fungsi yang sesuai. Misalnya, jika Google Assistant mengetahui kata-kata seperti cuaca atau suhu, aplikasi cuaca akan terbuka. Dan keempat yang terakhir adalah server Google mengirimkan informasi kembali ke perangkat kalian dan Google Assistant dapat berbicara. Jika Google Assistant perlu mengatakan sesuatu kepada kalian, itu akan melalui proses yang sama seperti yang dijelaskan di atas, tetapi dalam urutan terbalik. Penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di atas ialah penerapan AI di bidang information technology. Selain contoh di atas, masih banyak contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini saya jabarkan contoh-contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, virtual reality atau VR. Kedua, mobile pintar. Ketiga, chatbot. Contohnya adalah chat GPT yang sudah dibahas. Keempat, industri penerbangan, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.